Selamat malam Pak Sudimanto dan teman-teman. Saya Firas Elim dengan NPM 2020 13004. Hari ini saya akan menjelaskan hasil paper saya yaitu perbandingan antara scheduling algoritma EDF dan ACO. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penjadwalan atau scheduling. Penjadwalan atau scheduling adalah sebuah proses untuk merencanakan pengalokasian sumber daya untuk mempercepat proses dan mengurangi keterlambatan, juga untuk memuaskan konsumen. Ada 6 sasaran utama pada penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada waktu tanggap atau response time, yang keempat ada waktu tanggap dengan sistem waktu nyata atau response time at real time, yang kelima ada turnaround time, dan yang keenam ada throughput. Lalu ada dua jenis penjadwalan. Yang pertama itu penjadwalan non-preemptif, di mana prosesnya tidak bisa dihentikan oleh proses lain sampai prosesnya itu selesai. Yang kedua ada penjadwalan preemptif, di mana prosesnya dapat dihentikan oleh proses lain atau dipotong walaupun belum selesai waktunya. Ada contoh penjadwalan preemptif. Yang pertama itu ada RR atau round robin. Yang kedua ada SRF atau shortest remaining first. Yang ketiga ada PS atau priority scheduling. Yang keempat ada GS, guarantee scheduling. Contoh penjadwalan non preemptif. Ada pertama FIFO, yaitu first in first out. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau highest ratio next. Dan keempat ada MFQ atau multiple feedback queues. Lalu saya akan menjelaskan EDF dan ACO. EDF atau Earliest Deadline First adalah sebuah penjadwalan dengan sistem real time pada sistem operasi. EDF juga menggunakan posisi atau deadline berdasarkan periode yang paling cepat atau proses yang paling cepat. Lalu EDF juga menggunakan algoritma greedy by upcoming deadline dalam prosesnya. Lalu ada algoritma ACO. ACO atau End Colony Optimization adalah sebuah algoritma yang didasarkan oleh koloni semut. ACO digunakan dengan cara memakai router tercepat yang bisa dipakai. Lalu ACO itu pada awalnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem, yaitu ketika seorang salesman ingin pergi ke satu tujuan dengan melewati banyak tempat dengan rute tercepat, tetapi tanpa melewati tempat yang sudah dilewati. Lalu ada perbandingan antara EDF dan ACO. Yang pertama itu ada di bidang underload. Jika kita lihat pada tabel perbandingannya, presentase ECU dan presentase SR ya, EDF dan ACO memiliki kesamaan, sehingga tidak ada yang unggul di bidang underload. Lalu ada di bidang overload, ya, di mana terlihat EDF mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan ACO yang penurunan lebih stabil, sehingga ACO lebih unggul di bidang overload. Lalu ada NP problem, di mana dilakukannya regenerasi atau proses terus-menerus sampai mencapai proses terbaik. Jika dilihat, ACO lebih unggul dibandingkan EDF. Lalu dengan hal itu, saya menyimpulkan ACO lebih unggul dari EDF di bidang overload dan NP problem. Sedangkan ACO dan EDF memiliki perbandingan yang sama di bidang underload. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.